wah ini tempat sebetulnya bagus banget, terus mau dibikin apa lagi gitu loh. Kayak nggak harus dibikin apa-apa juga udah bagus gitu ya. Makanya sebetulnya reaksinya lebih ke bagaimana seminim mungkin kita menyentuh gitu ya. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Imelda Akmal dari Arkinesia. Hari ini kita berada cukup jauh dari Jakarta, yaitu di pinggang Gunung Sinabung, di mana di sini ada sebuah danau di ketinggian 1.600 di atas permukaan laut. Dan di sini ada sebuah villa dirancang oleh arsitek Adi Purnomo. Yuk kita lihat. Pertama kali ke Laut Kawar ini kapan? Begitu rumah yang di Medan jadi, tukang-tukang itu langsung dibawa ke sini. Itu berarti 2008 mungkin. 2007 atau 2008. Waktu pertama kali datang ke sini, diajak ke sini, apa kesan pertamanya? Ini tempat ini sekali ya, bagus dalam arti tidak hanya bagus di mata menurut saya ya. Ada kedalaman tertentu di hati gitu ya. Waktu kita masuk begitu kan suasananya masih biasa ya, tempat wisata biasa begitu ya, ada warung, tenda segala macam begitu. Tapi begitu semakin masuk semakin ke ujung begitu, semakin tiba-tiba kita bisa merasakan atmosfer yang sebenarnya dari danau ini. Suara-suara binatang dari jengkrik sampai siamang. Saya minta izin mereka, kita jangan bikin sesuatu yang heboh-heboh amat lah di sini. Sesuatu yang kalau bisa nggak bikin apa-apa gitu loh. Apa maksudnya, tempat ini sudah bagus dengan sendirinya, kita nggak perlu terlalu campur tangan. Makanya sebetulnya reaksinya lebih ke bagaimana seminim mungkin kita menyentuh gitu ya. Seperti misalnya penggunaan batu segala macam itu kan, ini batu dari sini semua. Apa yang terpikir oleh Mamo untuk dibuat di sini? Bikin sesuatu yang mengekspos yang sudah sangat indah di sini. Terus kita bisa berada di tempat itu dengan cukup tenang, bisa menikmati waktu dengan keluarga. Itu yang membuat program ruangnya sebetulnya justru malah jadi sederhana saja. Karena di semua titik mereka akan bisa berinteraksi sebetulnya. Kebetulan di pintu masuk lahan ini ada mata air yang terus-menerus mengalir baik di musim kemarau maupun musim hujan. Ya, air itu kita hambat dulu sebagai kolam renang. Karena daripada terbuang percuma begitu. Satu titik dialirkan untuk kebutuhan domestik, satu titik dialirkan untuk kebutuhan kolam. Dan juga yang paling penting tadi view itu jadi maksimal dengan bangunan sepanjang ini. Seluruh panjang bangunan sendiri udah jadi kesempatan untuk menangkap view. Nah, kenapa mengusulkannya satu lantai? Karena waktu masih di Pondok Kayu itu kan, itu kesempatan buat berkumpul di tempat yang luas nggak terjadi. Nah, kalau ini program yang ruangnya sederhana sekali. Orang masuk datang, karena di situ tadi ada kolam renang dan ruang keluarga, mereka langsung biasanya udah stasiun pertama di situ, barang-barang diangkut ke dapur, posisinya itu di tengah antara seluruh bangunan begitu ya. Di sampingnya ruang keluarga ya itu tadi, kamar bapak ibu yang paling dekat karena semuanya pasti akan berkumpul entah di mana. Terus 2 kamar tambahan. 2 kamar tambahan biasanya juga kalau mereka full menginap di sini, 1 kamar bisa untuk 2 atau 3 keluarga. Nah, ini semua batu ini yang di sini batu lokal, batu di sini. Batu di sini Batu yang di dipecah. tanah ini. Jadi bawah ini adalah waktu itu memang banyak batu-batu yang dipecah-pecah begitu. Nah, ini kamar yang kedua. Kamar yang kedua, terus kebetulan di sini ada pohon. Oh iya, makanya dibolongin nih. Ya udah, pohon biarin aja. Ini pohon existing. Existing. Diceritakan waktu itu 20 tahun yang lalu nanam
di tempat ini. Pohon-pohon cemara angin ini. Waktu villa ini dibangun, mereka nanam cemara lagi. Jadi supaya tidak menebang pohon, dia dipisah ya? Ya, ini dipisah masa begitu. bangunannya. Terus kemudian ini ruang tidur utama. Nah, kita langsung lihat ruang tidur utama, ruang keluarga itu sebetulnya relatif jadi satu. Oh, ada gitu. satu teras. Jadi teras ini memang pas di ruang tidur utama ya, nih. Ya, dan kebetulan view-nya kan ke sana, ke sana. Ini memang pola ini memang sengaja seperti itu. Kalau kita lihat teras di sini gitu, tembus dari sisi dalam maupun dari sisi luar begitu. Ya sudah di situ aja, dekat tempat makan. Kalau malam-malam lapar tinggal nyebrang sedikit sudah ketemu dapur. Terus kemudian bagaimana memisahkan kegiatan private ini dengan orang-orang yang bisa lalu lalang begitu ya. Karena propertinya bertambah luas ke belakang sana dan berkembang jadi area yang dikomersialkan. Di sini bisa bertahan menjadi private karena jalan yang ada di belakang sana kalau kita melintas nggak akan terlalu melihat ini sebagai bangunan. Jadi orang bablas aja ke sana. Cuman ketika sudah sampai di sana melihat balik ke sini, orang mulai penasaran dan kadang-kadang ya melintas saja. Tapi mereka melintasnya di luar dari bangunan ini. Ini sekarang enak sekali, matahari masuk panas begitu ya. Tempat ini kan dingin ya, 12 derajat, 10 derajat begitu kan cukup dingin ya. Tapi dengan matahari seperti ini, dari pagi sekian, jam sekian sampai sore begitu, ini kenapa atap dibikin transparan seperti ini? Karena sebetulnya mau masukin panasnya justru ke dalam. Oh, okay. Jadi kalau nanti malam itu biasanya mulai maghrib sampai jam 8 itu nggak terlalu dingin banget lah. Efek glass house-nya memang dipakai di sini gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Dan sekaligus dipakai buat bisa nangkep gejala alam. Jadi daun-daun cemara yang jatuh ini membentuk satu pola tersendiri. Kalau cahaya matahari lagi terang sekali begitu, kita bisa melihat bayangannya daun itu sendiri ke lantai. Dan kalau di sini pun ketika dia menjadi kaca, ketika kita duduk-duduk di sini, kita tetap bisa melihat pantulan dari view. Seolah-olah abstrak sekali bayangan yang terjadi. Kalau nggak salah di bawah ada servis ya? Iya, servis sebetulnya mau ada rumah sendiri. Nah ternyata untuk mengelola villa yang baru ini butuh tenaga baru. Dan waktu itu butuh nyimpen perahu-perahu kano. Makanya bawah ini akhirnya diutilisasi. Sesuatu yang berat itu dicoba dihindari. Berat itu tidak hanya sebagai sebuah bentukan fisik tapi juga di hati ya. Jadi supaya alam itu tetap dirayakan gitu ya. Jadi kita nggak merasa menguasai atau memiliki alam itu sendiri, tapi justru membawa mereka masuk ke dalam bagian dari apa yang kita lakukan di sini.